Kenapa ya? Jadi kalian harus menjawab 4 pertanyaan saya. Latar belakangnya, terus udah gitu kenapa menurut kalian sosok itu tuh yang berkembang. Terus udah gitu tadi kan menurut ya ke dalam dunia realnya lah atau nggak bukan kehidupan sehari-hari tapi dunia realnya itu seperti apa gitu. Oke, bisa. Jadi saya mintanya pakai latex ya diketik gitu ya. Usahakan nggak pakai Microsoft Word gitu, pakai latex. Terus nanti tinggal di compile, nanti bisa masuk keluar PDF. Nggak usah, nggak usah ini, nggak usah apa namanya, nggak usah download latexnya. Pakai aja yang gratis. Malah lebih enakan yang gratis. Kalau yang gratis malah dia udah dibuat ada di situ namanya garis miring artikel kalau nggak salah. Yang cuman selembar atau nggak 2 lembar. Jadi mini short artikel gitulah pokoknya. Sampai sini ada pertanyaan dulu nggak? Yang lain ada pertanyaan? Harapan saya Bu, pakai latex intinya. Ya, siapa ini yang nanya? Ibu saya izin bertanya, ini tugasnya tugas kelompok kan ya, Bu? Enggak, saya Oh, mau mandiri. mandiri aja. Oh, iya. Terima Ah, kasih, Bu. ya, sama-sama. Ada lagi pertanyaannya? Insya Allah saya akan sharing filsafat sains yang saya ambil ketika saya kuliah. Maksudnya yang sekarang bakalan saya jalani juga di ITB. Jadi saya akan sharing mungkin beberapa slide. Kan kalau di ITB ada filsafat sains juga sama. Tapi dia kaitannya tuh kayak energi magnet. Energi magnet tuh yang seperti apa sih? Kita tuh kalau misalkan kumpul sama orang nih, ternyata kita tuh mengeluarkan suatu energi gitu kan, yang tanpa kita sadari. Energinya kita tuh terkadang energi kitanya positif, tapi ketika ketemu sama orang yang terlalu banyak ngeluh, ternyata energi kita tuh habis. Jadi habisnya tuh bisa aja karena kita ngelawan terus pikirannya temen kita. Contohnya gini, temen kita curhat sama kita, capek ya hari ini gitu kan, capek ya hari ini. Kamu ngedengarnya kan yang kayak semakin cepat orang ngedengar hal yang negatif tuh semakin cepat dia masuk ke otak. Makanya ketika masuk ke otak itu kan berarti ada energi. Terus di otak ini tuh kalian berpikir nih, enggak ah, gue nggak capek gitu kan, gue nggak capek. Nah, kamu berpikirnya yang terbalik di dalam otak kamu, tapi nggak bisa diutarakan melalui ucapan ke teman kamu untuk menjaga hatinya dia, itu tuh terkuras habis. Nah, energi-energi yang kayak gitu yang nanti kita akan pelajari, tapi dikaitkannya sama sains gitu. Kayak misalkan, contoh aja ya, ada nggak di sini yang susah tidur? Atau enggak, semuanya nggak punya beban hidup, tidurnya pulas semua. Nanya boleh dong. Kok ketawa sih? Kok banyak yang ketawa? Pulas semua ya Pulas, tidur. Bu. Pulas ngantuk. Pulas ngantuk. Ih, Masya Allah, ayo keren banget kalau misalkan emang bener kayak gitu. Ngantuk, capek ya, banyak tugas gitu kan. Banyak dosen banyak maunya gitu kan. Ya, jadi ngantuk gitu kan. Nah, semakin tubuh kamu capek, itu akan semakin baik loh. Semakin kamu dikasih banyak beban, itu akan semakin baik. Jadi kamu tuh fokusnya sebenarnya dengan adanya beban tuh hanya beban kamu aja gitu. Tapi semakin sedikit beban, itu malah semakin capek. Kenapa? Karena jadi kamu tuh mikirin bebannya orang lain. Contoh, kamu nggak punya tugas, teman kamu punya tugas, terus dia curhat sama kamu, kan kamu jadi mikir ya, ih kok gue harus mikirin tugasnya dia. Nah, mendingan kamu dikasih tugas sama saya. Kalau kamunya dikasih tugas sama saya, di kan kamu fokus, oh ya harus dikerjain. Oke, sampai sini dulu ada yang pertanyaan. Nggak bercanda, tapi memang kalau misalkan di ITB rata-rata kita ngomongnya adalah memang bahasanya energi yang nyerap ke diri kita, terus kaitannya dengan kehidupan di real gitu. Saya mau nanya, ada nggak di sini yang manipulatif? Nggak ada kan, semuanya jujur kan? Tapi kan belum tentu. Ngomongnya bisa A, tapi di hatinya bisa B. Bener nggak sih? Nah, ini nih kita ngomongin sainsnya. Kok Ibu ngomongnya bahasa sehari-hari? Iya, bahasa sehari-hari memang. Karena energinya itu, memang kalau filsafat sains itu kan ngomongnya energi. Jadi energi yang ada di pikiran kita sama di hati kita itu bakalan beda sebenarnya. Gitu. Kayaknya dicoba dulu aja. Kalau untuk pertemuan pertama saya yakin kalian bisalah cari video rumah. Nggak susah kan ya?
Bu, menurut saya figur yang terbaik itu adalah ibu saya. Oh ya, kenapa? Karena dia telah menemukan rumus energi baru, misalkan ya nggak masalah kalau mau nulis kayak gitu. Yang penting rumusnya itu bisa diperumumkan gitu. Tapi kalau nggak bisa umum ya carinya yang agak terkenal lah gitu maksud saya. Ada pertanyaannya sampai di sini? Ibu izin bertanya, itu nanti untuk pengumpulan dan deadline-nya gimana ya, Bu? Oh, saya maunya hari Senin. Ternyata hari Senin libur ya. Iya, tanggal merah, Ibu. Tanggal merah ya. Saya Hmm. mau hari Senin jam 11 pagi. Jadi buat Google Drive-nya, udah gitu, kumpul di situ jam 11 pagi. Kalau lewat dari jam 11 pagi, saya anggap kalian yang ngumpulin gitu. Terus saya orangnya, real, ini ya, apa, saya orangnya senengnya kita itu, kalau bahasa Sundanya, sauyunan. Sayunan tuh bersama-sama gitu ya. Kalau satu ngumpul, kumpul semua. Kalau nggak kumpul satu, ya jangan kumpul semua dong, bener nggak sih? Jadi kalau pintar, pintar semua. Kalau bego, ya jangan bego semua gitu intinya. Canda. Ya pokoknya intinya, saya nerimanya sampai jam 11 pagi. Kalau di atas 11 pagi saya nggak akan saya periksa, nggak akan saya baca. Buat Google Drive-nya, kirimnya di kita buat grup di situ, ada Google Drive-nya juga di situ. Nanti PJ-nya yang ngebuatin Google Drive-nya gitu. Google Drive-nya kalau bisa sih udah nama masing-masing ya. Misalkan tadi ada berapa ini, berapa apa namanya? Berapa mahasiswa? Ada 21, Ibu. Nah, ada 21. Nah, kalau bisa tuh dibuat aja. Sekarang kan sampai UTS ya. Kamu buat sekitar 21. Ya kalau bisa mah 21 sih. Jadi mendingan foldernya langsung 21. Nama-namanya aja langsung per nama-nama. Jadi tulis namanya tugas satu gitu. Atau enggak deh, per tugas aja deh. Mendingan 8 aja. Tugas satu nanti tinggal masukin ke situ. Sampai UTS kayaknya saya ada 7 lah tugas. Nggak banyak lah. Enggak lah, nggak banyak. Insya Allah kalau misalkan emang, saya harapannya saya tuh ngejarnya, saya nggak pengen ada UTS, nggak pengen ada UAS sih sebenarnya. Tapi kalau misalkan UTS harus ada, oke, nggak apa-apa. Tapi UAS saya nggak mau ada. UAS saya maunya by project aja. Yang tadi saya udah bilang, kalian buat presentasi, presentasi yang ada suaranya gitu, pakai, harapan saya bisa pakai latex ya. Tapi balik lagi ya, ini harapan saya. Kalau nggak bisa, ya nggak apa-apa. Tapi diusahakan gitu pakai latex juga. Nanti disambunginnya ke YouTube. Udah gitu namanya sendiri-sendiri dengan tema yang setiap orang berbeda-beda. Gitu sih. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Oh ya, kuliahnya bakalan banyak Zoom ya. Sayanya juga masih kuliah masalahnya mah ya. Ada pertanyaan lagi? Maaf, Ibu. Jadi nanti kita bikin grup buat masukin di drive juga ya, Bu? Buat QQQ-nya juga. Terus Kayla boleh tanya sama Samuel ya. Kalau nggak salah Samuel tuh Metum ya bareng sama saya ya? Atau sistem? Metnum, Bu. Metum ya. Nah, saya mau saya akan ngitung mahasiswa saya yang masuk kalau misalkan dia mau tetap muka gitu. Kenapa sih saya kadang kalau misalkan Zoom tuh kalau nggak tatap muka saya nggak lihat mahasiswa saya satu-satu, saya ngerasa ih mana ya mahasiswanya. Walaupun dia yang namanya Rizky Ardiansa saya nggak bisa ngeliat muka kamu loh. Itu mati lampu atau gimana ya? Maaf banget. Kamera saya, Bu. Maaf, maaf. Emang error. Oh error ya nggak apa-apa. Eh, Kalau misalkan emang nggak kalian nggak ini pakai handphone juga nggak apa-apa. Saya juga saya tinggal rumahnya di Garut, jadi saya agak susah juga ini sinyalnya kalau misalkan agak bagus. Kalau kencang tuh kalau pakai handphone sebenarnya. Gitu sih. Pokoknya dengan gunakanlah alat yang kalian punya lah, nggak usah maksain atau bu saya nggak punya kamera di laptop ya, ya udah nggak apa-apa, kamu kan bisa pakai handphone saya gitu. Jadi seadanya aja. Yang penting mah bisa terlihat ya. Mudah-mudahan nanti Rizky pertemuan kedua ya, Rizky Ardiansah. Saya bisa ngeliat muka kamu kan kasihan nih, muka ganteng kamu nggak kelihatan kan nggak ada yang lihat ya. Ya, Bu, ya. Baik saya teman kuliah yang lainnya mudah-mudahan, mudah-mudahan. Jadi jangan dibilangnya adalah harus pakai kamera yang ada di laptop, enggak juga gitu ya. Kalau misalkan adanya handphone ya udah nggak apa-apa pakai handphone aja. Yang penting saya bisa ngeliat muka kamu gitu. Gitu kan Yusuf, Rafif?
Kamu agak mirip Pak Ibnu ya, saya lihat ya. Ya gitulah. Ini Marsha Salsabila, saya cuma bisa ngeliat alisnya doang nih. Mukanya saya nggak bisa lihat. Marsha Salsabila. Oh, oke, sip. Nah, saya bisa lihat. Terus kalau misalkan kalian, Bu, saya misalkan gak siap karena nggak kok, nggak apa-apa, nggak harus yang gimana. Yang penting saya bisa ngeliat muka kalian aja gitu. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Arvina, ada pertanyaan nggak? Ibu, saya mau nanya lagi, Bu. Kan Tuh. tadi yang tugas mandiri itu disuruh nyari yang figur itu kan, Bu. Itu setiap orang harus beda-beda apa? Kalau kalau nggak sengaja sama itu nggak apa-apa, Bu. Nggak apa-apa, cuman pasti dia punya alasan yang berbeda ya. Nggak mungkin dong kayak misalkan gini, saya pengen makan, alasannya saya misalkan lapar gitu. Tapi mungkin aja alasan saya, ya saya senang makan, kan bisa aja. Nggak saya, ya maksudnya kalau bisa kamu buat ciri khasnya kamu gitu, yang unik gitu. Jadi kalau misalkan figurnya sama ya nggak masalah, tapi kalau bisa mah dicari yang agak lain lah. Makanya saya bilang kan nggak hanya matematika, tapi bisa dari fisika, biologi, atau nggak kimia. Jadi maksudnya nggak, mudah-mudahan harapan saya nggak ada yang sama sih, harapan. Tapi kalau misalkan sampai ada yang sama, ya mudah-mudahan dia punya alasan yang berbeda gitu. Baik, Ibu. Terima kasih, Bu. Oke, sama-sama. Ada lagi nih, Naila, Fauziah, nggak ada. Sasha, Sahasika, Sahasika. Nah, bagusnya namanya Sahasika. Sahasika. Harmelia ada yang mau ditanyain? Ini semester berapa sih? 3, 4, 5? 3, Ibu. Oh, 3, oke. Ayu, kamu tuh itu tuh background belakang tuh wallpaper ya? Atau emang ada 2 orang gitu? Enggak, Bu. Waktu teman saya. Kok dia gitu doang? Oh, itu foto kan ya? Oh. Rahman kayaknya dari tadi ketawa terus. Faiza, ada yang mau ditanyakan, Faiza? Belum ada, Bu. Ada, oke. Aji, oh sekarang ini Aman, Bu. angkatan tahun berapa berarti kalian 2023? Iya, Ibu, angkatan 23. Oh, 23. Banyakannya cewek. Atau kebetulan di kelas ini filsafat sains yang banyakannya cewek? Sorry. Buat tahun ini ya, Bu. Soalnya Iya. kemarin kan ada yang ngambil 24 juga ya, Bu. Nah, itu 24-nya ngambilnya filsafat MIPA. Jadi ini sisa yang nggak ngambil kemarin gitu loh, Bu. Oh, I know, I know. Oke, 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 oke. Kayak udah bisa mulai dikerjain lah ya, pokoknya. Kalian bisa mencari-cari berbagai alibi dan alasan ya. Ya, argumennya kalian lah. Saya yakin sih, orang yang sama aja, maksudnya yang sama orang tuanya aja, dia pasti alasannya berbeda gitu. Saya harap kalian juga punya alasan yang berbeda. Saya harapannya saya di sini ketika sekalian belajar dengan filsafat sains, kalian tidak memunculkan tentang matematikanya saja, tapi bisa juga tentang mungkin ilmu kalian yang lain gitu maksud saya. Karena kalau ngomongin filsafat sains itu kan kita harus general ya, harus secara matematika, fisika, biologi, sama kimia gitu. Jadi mudah-mudahan nggak ketertarikannya nggak hanya di matematikanya aja, tapi bisa di bidang-bidang yang lain. Oke, sampai sini dulu. Sampai ketemu kita minggu depan. Saya insya Allah tuh kayaknya tanggal minggu-minggu keempat saya mulai ke Jakartanya. Mohon maaf banget, ini di luar kendali saya. Kalau misalkan 3 minggu ini benar-benar ya dapat kesehat inilah ini ujiannya kesehatan dulu. Terus ditambah dengan saya memang minggu ini juga lagi aktif-aktifnya juga untuk masuk ITB. Jadi eh kita ketemunya mungkin 2 minggu lagi lah. Nggak minggu ini tapi minggu depannya lagi. Tanggal 23. Soalnya dari tanggal 23 September saya mungkin mulai ke UNJ gitu. Mudah-mudahan kita bisa ketemu ya. Oke. Ada yang mau tanyakan? Nggak ada? Oke. Assalamualaikum. Ada yang mau tanya lagi nggak? Izin bertanya, Ibu.
si Kayla bukan sih? Iya. Iya, Ini ininya suaranya mirip ya. Ya gimana Kayla? iya, kebetulan besok kan kita ada kelas lagi ya, Bu, jam 10 sampai jam 11.50. Itu Apa? kira-kira filsafat MIPA. MIPA Iya, jam 10 sampai jam 11.40 11.50. boleh nggak? Saya tuh udah besoknya ada kuliah di ITB. Selesai kuliah saya tuh jam 3 sore. Nah, ini makanya saya juga bingung yang ngasih jadwal tuh nggak nanya dulu. Saya besok ada kuliah sampai jam 3 sore di ITB. Nah, saya boleh nggak minta waktunya tuh ketika udah sholat asar. Jadi mungkin kita Zoom, tapi Zoom-nya mungkin saya sambil ini ya, apa kan sambil ngendarain kendaraan dari Bandung ke Garut gitu. Palingan jam 4 lah kalau bisa. 4 lah. Kalau boleh jam 4 gitu. 4 sampai jam berapa tadi? Pokoknya jam 4 lah. Insya Allah saya akan ini masuk. Tapi masuknya saya itu harapan saya bisa di jam 4. Oh ya untuk Yudisa besok kan saya masuk Mednum ya kalau nggak salah ya. Iya, Pagi-pagi. Bu. Mednum Eh, jam 7:30 sampai jam 10. hmm, kalau bisa sesudah filsafat sains boleh nggak? Jadi antar agak sore mungkin atau nggak ke malam karena beneran saya itu kuliah selesai di ITB jam 3 sore. Saya lupa lagi. Baru saya baru ingat sekarang kalau besok saya ada kuliah dari pagi sampai jam 3 sore di ITB. Karena Eh, minggu saya kebetulan belum ada kuliah di ITB. Di ITB baru masuk minggu ini. Kalau di UNJ kan minggu ini minggu kedua ya. Di ITB baru masuk minggu ini. untuk itu nanti saya diskusikan dulu sama teman-teman ya, Bu. Iya, kalau bisa diskusi. Nanti saya kasih bahannya kok. Yang slide 1, 2-nya. Saya kasih ke Yudisa gitu. Tapi kalau bisa mah bisa ya. Gitu. Oke, kayak Insya Allah saya bakalan masuk, tapi setelah jam 3 sore. Karena saya ada kuliah. Sama-sama ada kuliah gitu. Berarti kira-kira besok Ibu baru bisa masuk jam 3:30-an ya, Bu? Iya, jam 4 saya baru bisa masuk. Karena saya ada kuliah di ITB sampai jam 3 sore. Dari pagi. Mungkin nanti kalau saya diskusikan dulu dengan anak-anak kelas A, nggak apa-apa nggak, Bu? Kelas A. Emang saya besok ada ngajar di kelas A juga ya? Di kelas Oh, enggak kan ini kelas A kan? Iya. Boleh, 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 boleh. Bisa lah hari ini Senin kan kalian libur kan? Iya sih, Senin tanggal merah, Bu. Tanggal merah kan? Kecuali kalian mau gantinya tanggal merah, enggak lah, mendingan hari Jumat aja. Cuman emang sore sih, nggak ngeganggu malam mingguan kan? Bukan malam mingguan juga kan? Nirma langsung ketawa-ketawa aja. Iya kan bener kan? Nggak ngeganggu malam minggu kan? Bener kan? Malam minggunya masih Sabtu kok, Say. Belum. Jumat mah belum kan? Bener nggak sih? Iya. Iya, Bu. Soalnya anak kelas A tuh beberapa ada yang sambil part-time gitu, Bu. Takutnya mereka nabrak juga sama jadwal ngajarnya mereka gitu, Bu. Oh, emang apa? Ini ngelesin atau ngelesin juga ya? Boleh deh Kayla, coba aja diskusiin. Saya lupa beneran. Ini juga yang ngasih jadwal ke saya tuh tadinya kuliahnya tuh seminggu tuh 2 kali di ITB. Selasa sama hari Kamis. Ternyata yang hari Kamis tuh dipindahin ke Jumat. Jadi dari pagi sampai jam 3 sore saya di Bandung sih di ITB gitu maksudnya. Jadi saya nggak bisa ngisi kalau misalkan jam-jam itu. Jadi Yudisa saya mohon ya untuk yang Mednum tolong ditanyain ke temennya ya. Baik, Ibu. Oke, makasih. Yuk, Assalamualaikum. Ada lagi yang mau ditanyain? Fanya Bila, lucunya namanya Fanya Bila, ada yang mau ditanyain Fanya Bila, panggilannya apa Bila? Hanya, Bu. Siapa? Anya. Oh, Anya ya. Oke. Ada yang mau ditanyakan nggak? Belum ada, Bu. Oke. Rifa. Iya, Ibu. Ada yang mau ditanyakan nggak? Belum ada. Oke. Rizky, Nggak ada, Bu. Aman-aman. kayak aman. Cindy, ada yang mau tanyain? Sejauh ini belum, Bu. Oke. Hayati, ada yang mau tanyain nggak?
Iya, belum ada Ibu. Oke. Marsha, Belum ada Ibu. gitu kalau gitu. Arvina Selfie, Belum Bu, belum ada. Oke, oke, siap. Oke, kalau gitu ya, mudah-mudahan kita bisa ketemu ya nanti minggu tanggal 23. Ya, minggu tanggal 23 itu berarti minggu terakhir. Minggu ketiga atau nggak minggu keempatnya dari September. Oke, Assalamualaikum. Kalau gitu saya leave duluan ya. Thank you. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih Waalaikumsalam. Ibu. Makasih, Bu. Waalaikumsalam, terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih, Ibu. Tapi senyum aja.